wujudkan sifat kepedulian kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang sangat-sangat tidak mampu. Ya po, zakat niki salin terserah. Pertama, golongan paling baik menerima zakat yakni dengan fakir, baru miskin. Kadang-kadang cara mungkin zakat masjid dan zakat atau musola misal. Kurang bagus Bapak Ibu. Cuma untuk kalangan kita pada niki masih luwe rasa tahu dengan miskin. Maka dia teman cocok kita zakat ojok masjid, ojok madrasah. Artinya zakat niki sebisa mungkin salurkan kepada orang yang paling membutuhkan, fakir dan miskin. Fakir miskin, bekanan fakir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yusrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Durian, Bapak Sekdes ataupun seluruh jajaran kepengurusan atau perangkat desa yang hadir, ya jelas semakin niki yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kawil yang sama-sama kita hormati, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para tokoh setempat sehadir di masjid niki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak al-hadirin wal hadirat, as-saimin was saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan yang penguslamian makin niki dapat menjadi wasilah keberuntungan tiang penguslamian dalam mengejar nilai-nilai di bulan suci Ramadan. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan Ramadan tiang penguslamian isi dengan pengajian-pengajian. Mudah-mudahan niki menjadi langkah awal tiang penguslamian mendapatkan Ramadan yang benar-benar Ramadan niki adik tulen-tulen, adik temau kadu Ramadan niki sesuai santan terperintah si Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ramadan tidak akan pernah dijalankan dengan baik oleh seorang hamba kita pada selaku umat Islam, dan mungkin mau jalani hari-hari niki menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, lamun dek tersedak kadu ilmu Bapak Ibu sekalian, sehingga maka niki merupakan kegiatan yang sangat istimewa insyaallah. Penguslamian di tengah-tengah rasa lapar,
Nah, niki yang tersebut dalam kitab, nikilah gambaran orang yang dibacakan salawat oleh para malaikat bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dengan nyangkam puasa lagu masing sepatang diri untuk beribadah. Dengan puasa entah sandek mangan doang niki sudah merupakan suatu ibadah. Apalagi sampai mau tegawe puasa niki dihiasi dengan ibadah-ibadah lain. Dan niki Bapak Ibu sekalian nggih, maka alhamdulillah mungkin niki tiang pengislamian dapat berkumpul menghiasi Ramadan, qiyamul Ramadan, kita hidupkan bulan suci Ramadan dengan pengajian. Hitung-hitung ya langan nanti buka lah menu. Nggih. Daripada ada momot-momot lek balik ibu-ibu apa betul gawe sebenarnya. Ya. Alhamdulillah makin niki mau kepada ikuti pengajian, mudah-mudahan tetap diberi kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu bersama tiang pengislamian yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan, kekuatan, keimanan, ketakwaan sehingga tiang pengislamian hadir di masjid niki. Amin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawakan Bapak Ibu sekalian agama kebenaran, agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Tentu nilai manusia yang paling besar yakni dengan tiang pengislamian beriman memeluk agama Islam. Tersebut dalam Al-Quran, inna ad-dina indallahil Islam, bahwa satu-satunya agama, enggan agama niki saat terima si Allah Ta'ala, yakni hanyalah agama Islam. Maka bersyukur alhamdulillah yang pengusaha niki masih tekican hidayah si Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Bapak Ibu sekalian, mungkin wajah tiang niki masih asing di tengah-tengah pengislamian. Nggih. Lagu mudah-mudahan niki menjadi pertemuan awal untuk kita terus berjumpa dalam pertemuan bentuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan tiang niki oleh Lombok Timur ibu-ibu. Ya, lagu Lombok Timur ndek saja lalu. Niki Desa Santong, Kecamatan Terara, Lombok Timur. Ya. Nah, cuma karena kebetulan ini kadang-kadang tiang ngisi-ngisi pengajian lek bagian ini biasa niki kaca cukup kenal dekat niki, nggih. Nah, jadi kebetulan sangwi badek ya wah lalah mboya ustaz tuang guru wah ndara mau nahir italin anu niki, ya. Nah, cuma niki pengajian mangki niki pengajian tematik karan niki. Beduin tema Bapak Ibu, nggih. Tema niki ya tapi tema baru lupa tuh asa keruan terbahas sembareh. Ndot tang baca tema joli Ibu, nggih. Nah, puasa Ramadan mengajarkan untuk tidak hidup serakah. Pertama Bapak Ibu sekalian perlu kita pahami mbe sak teparan aran irup serakah. Mbe sak teparan aran irup serakah. Kenan serakah niki cara jama-jama milih mau doang manu. Di antara bentuk lamun dalam kajian tasawuf, di antara bentuk serakah niki teparan aran ulul amal. Panjang angan-angan. Nani mau semeni kita dengan menu melayan sama menu malik bedoyen semeni kita nandang kiri dengan bedoyen semenu melayan sama menu malik ya dan tulul amal. Dengan satulul amal niki tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Niki tulul amal. Bahkan bahasan Sayyidina Ali
sesuatu yang saya paling takutkan itu adalah tulul amal. Sehingga lamun terbaca niki kisah-kisah para sahabat termasuk Sayyidina Ali sendiri. Para sahabat tentu lamun Rasulullah sudah jelas. Mungkin lamun berkaji Rasulullah mungkin terlalu tinggi. Niki coba kita lihat para sahabat. Misal Sayyidina Ali karramallahu wajhah, atau sahabat Abu Bakar, ataupun sahabat-sahabat salainan. Lamun contoh-contoh bagaimana bentuk para sahabat yang berusaha menjauh daripada sifat serakah. Dalam satu kisah disebutkan, putra Sayyidina Ali bernama Sayyidina Hasan dan Husain. Legedeng Sayyidina Hasan sebagai anak pertama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Biasa kebiasaan niki legedeng Sayyidina Hasan bilang jelo pokok wahbian, beliau menyiapkan hidangan berbuka untuk dengan sak puasa. Kebetulan mungkin niki bulan puasa, cocok ganti contoh niki. Ya, kebiasaan beliau bilang jelo pokok wahbian, beliau siapkan menu berbuka untuk saya niki, untuk siapapun yang mau. Saya milih. Kebiasa bentuk makanan Nabi bermacam-macam makanan, pira kanggo terbaik terserah. Niki di antara bentuk kedermawanan Sayyidina Hasan. Suatu ketika karena wahbian niki datanglah satu orang supuk dengan jalan lampak niki mensak niki demenwah sampai legedeng Sayyidina Hasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu berbuka. Ya kan? Waktu berbuka. Nah, niki hamba Allah niki dengan tawak niki wah nyerang bait kurma mun nginam. Terus makanan sak lain, sak bagian beliau ndek ndahare le gedeng Sayyidina Hasan. Lagu jauh ke ule. Sak lainan yang akan pada nikmati hidangan berbuka dari Sayyidina Hasan, ternyata dia lampak mensak nulek. Akhirnya kita terserminang si Sayyidina Hasan. Tanda terserminang Sayyidina Hasan, berangkat Sayyidina Hasan. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai fulan. Maka dan dek dahar makanan dek tiada disehat dulu ampun berangkat ule. Maka dijauh makanan tia. Leger nanti ya dengan tok niki leger saat tekatuan kembali pun jauh makanan. Ya. Berjawab niki dengan tok niki, wahai tuan, niki tiang jauh makanan ndek jari untuk tiang. Lagu kejauhan sopok dengan sebilang jelo dengan senon enggak gawen begawian tu elek kebon deket balik enggak. Ini berjawab dengan tok niki. Ya. Enggak kejauhan ni. Oh lau menuju sila dedahar baik makanan Senin baris de baita yang selain untuk nia. Ndek wahai Sayyidina Hasan. Ndek ni wah bagian aku. Nah menu akhir bebarak dengan toak niki, wahai tuan Sayyidina Hasan, ya dong pinak kangen dengan sak bilang jelo begawan lek tengah kebon salek dekat balik niki, karena bilang jelo dek nuah mentelah begawian lagu sok datang waktu sembahyang pasin sembahyang bareh ke malam kerengahan sampai balik kebacaan Quran. Nangis Sayyidina Hasan. Nangis Sayyidina Hasan. Ya fulan, wahai si fulan, tahun datun dek. Saya sak begawian le tengah kebon, sak tetap berzikir sampai bahkan lamun jam istirahat digunakan untuk membaca Quran. Ketahuan tidak saya no. Itulah ayahku Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ia sak ngepi harta benda niki, sak bersedekah bilang jelo. Nah niki. Ternyata niki dengan sak begawian lek kebon niki adalah Sayyidina Ali. Sak mula yang ngepe
hidangan berbuka niki. Nah, nikilah bentuk sifat-sifat para sahabat, bahwa bagaimana dalam dirinya harus berusaha menjauh daripada terlalu cinta kepada harta dunia, karena niki adalah salah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kedekatan pada Allah yang hakiki. Nah niki, sahabat yang lain pun banyak selalu berusaha untuk meninggalkan sifat-sifat serakah. Ya, Sayyidina Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, laik dengan masa pemberangkatan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke kota Madinah. Ya, masa pemberangkatan hijrah niki kan, masa hijrah niki ndek perjalanan biasa. Ndek perjalanan biasa hijrah Nabi niki, tidak. Ndek perjalanan sekedar tinggal berangkat lalu selamat sampai di tempat, tidak. Perjalanan hijrah niki penuh dengan misteri, penuh dengan menghadapi berbagai persoalan. Karena yang pun hijrah Nabi, karena kaum muslimin di kota Makkah terusik, diusir oleh penduduk Makkah. Ya, bahkan kaum muslimin Rasulullah ketika berangkat hijrah sempat diboikot bersama beberapa sahabat, sehingga kan ndek langsung selaku sahabat saat niki berangkat hijrah, hanya sebagian berangkat. Di antaranya Sayyidina Umar, niki kelotar-kelotar pertama lah, dengan beberapa sahabat yang lain. Rasulullah ndek neman sampai Makkah, ditahan oleh kaum musyrik dengan kafir Quraisy. Dan bahkan isi ruang kejahatan dengan kafir Quraisy niki tidak hanya menahan Nabi yang mau berangkat ke Madinah, lagu bahkan segala bentuk makanan, Nabi pun ruang makanan ndek kanggo tama ojok sekitaran wilayah satun Rasulullah SAW dengan para sahabat. Maka singkat cerita niki mengenai pemberangkatan hijrahnya Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar menyiapkan dua unta. Unta untuk Nabi niki untuk perjalanan beliau dan Rasulullah. Ternyata sahabat Abu Bakar baru usugun niki jauh unta sadua datang ngarak sopok dengan tawak sangat-sangat siin. Tua renta miskin dek nara apa-apa dengan kelapahan. Nunas jok Abu Bakar, wahai sahabat Abu Bakar, kaya nunas adinara sik sambung nyawa selama kirip letih. Nabi jawab Abu Bakar, serah ke unta seki. Serah unta seki. Unta ni ki ndek sampi masih nara aji-aji olasan juta. Namun unta sekian puluh juta aji. Kurang mungkin. Dan membedaitkan cara Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, baru dua ruan unta siapa? Nanem beseki. Bercerita sahabat Abu Bakar, baru arak dengan kelapahan, dengan sangat si butuh si harta benda, mau sedekahan wahai Rasulullah. Rasulullah tersenyum, wahai Rasulullah, niki rezeki unta sila untuk pelunggu, diserahkan untuk Rasulullah SAW, untuk perjalanan Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar dapat apa? Dinara, ya, dinara bagian untuk beliau habiskan kembali niki, karena sahabat Abu Bakar niki sudah sangat yakin bahwa melepaskan harta untuk penyebaran agama niki pasti bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niki kan karena keimanan yang sangat kuat. Niki di antara bentuk perjalanan para sahabat. Ya. Atau lamun dalam kisah mungkin tersebut kisah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sayyidatuna Khadijah niki kan termasuk perempuan kalangan konglomerat, orang terkaya, pengusaha besar, miliarder dinamakan ya. Sayyidatuna Khadijah. Nah, ini ibu-ibu nih generasi Khadijah. Amin ya. Sayyidatuna Khadijah perempuan terkaya menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah niki kan berjuang dalam kondisi harta yang pas-pasan karena beliau lahir sebagai seorang yatim.
Nah, lagu niki Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidina Khadijah yang penuh dengan harta, siluet harta pada kekayaan niki. Nggih. Semua harta Sayyidina Khadijah diserahkan untuk perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam sampai di akhir hayat Sayyidina Khadijah. Berbahasa Sayyidina Khadijah, wahai Rasulullah SAW, jika suatu saat nanti, andai suatu saat laun lemak niki andai terjadi pelunggu ndek narak bekal, ndek narak harta untuk berjuang memperjuangkan agama Islam, ambillah kain kafanku untuk kau jual untuk kau berjuang memperjuangkan agama Islam. Menu bentuk betapa tinggi tingkat keikhlasannya. Persoalan dunia bagi Sayyidina Khadijah sudah tidak ada artinya, sudah fana dengan dunianya, dia narak makna dunia ini. Kenapa? Karena yang terlihat saat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah niki yang Puan Sayyidina Khadijah tersebut dalam Jauhar Al-Uluyah dan kitab niki syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Beliau termasuk perempuan yang langsung kain kafannya dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan Allah yang berbahasa, Sayyidina Khadijah, andai dinara untuk berjuang wahai Rasulullah, cabut kain kafan dari dalam kubur, engkau jual untuk berjuang menyebarkan agama Islam. Sehingga Sayyidina Khadijah sebut dalam kitab niki di akhir hayat dia meninggal, beliau niki sebelum akhir hayat niki wan tak datang malaikat Jibril pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ni kain kafan dari surga niki dikirimkan oleh Allah taala untuk Sayyidatuna Khadijah. Luar biasa. Niki di antara bentuk balasan-balasan Allah. Ya. Nah niki. Apa rahasia para sahabat atau para kekasih-kekasih Allah niki begitu kuat menghindarkan dirinya daripada sifat-sifat yang teparan aran tulul amal, banyak angan-angan, luwek kemilik. Apa rahasia? Rahasianya niki adalah yakni dengan menjaga hati, selalu melawan nafsu. Yang pun niki berbahasa sopok tokoh sufi yang sangat terkenal niki Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya beliau menyebutkan al-akwan zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Keindahan dunia niki, keindahan harta benda niki, dunia dan seluruh isinya niki, zahiran doang niki, zahirnya adalah, sesungguhnya adalah tipu daya. Lagu batin dunia dan isinya niki adalah ibrah, suatu pelajaran besar. Siapa yang merenunginya maka dia akan mendapatkan hakikat kenikmatannya. Fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha. Nafsu niki dia hanya mampu melihat kepada zahir tipu daya dunia, wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Sementara hanya hati yang dapat melihat inti daripada kebesaran Allah di dunia niki. Nah niki, ya, peran hati kemben, karena hati niki ya yang mampu membuat orang bersyukur. Ya, lamun ikuti nafsu maka dunia niki tidak akan pernah habis. Mungkin contoh sifat serakah yang paling terkenal yakni saya niki dengan hirup di masa saya Qarun nggih, Qarun. Nah mungkin niki sampun dah anu niki nggih kisah Qarun niki. Qarun niki pertama le ahli ibadah. Ahli ibadah luwek bijan ndek beri harta. Qarun ahli ibadah sangat terkenal.
niki hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, Qarun niki datang menghadap ke Nabi Musa alaihissalam. Qarun meminta, wahai Nabiullah Musa alaikassalam, kajinunas kan meniruan keadaan teniki, karena keluwe harta kurang. Kajinunas gama, wahai Nabiullah, ada yang sak tekican harta, ada narak jari bekal ke ibadah. Akhir nunas Nabi Musa dan tekican Qarun niki jadi dengan sugih. Karena doa Nabi dikabulkan. Ya, mustajab kan? Dikabulang doa Nabi. Akhir berawal dari Qarun niki memberdua bembe arak dua. Setelah terdoa si Nabi Musa berdua bembe arak dua. Mulai lek bembe dua terus berdua anak bembe berombok menjadi sekian. Malik nganak bembe berombok menjadi sekian. Sampai pada akhirnya Qarun berdaya unta. Sampai pada akhirnya bahkan ada di titik puncak kejayaan Qarun. Qarun bahkan sudah melebihi para raja di sekitarannya. Dia bahkan mampu memiliki istana. Si sugih Qarun niki. Ya, lagu tau lengen niki Qarun niki ternyata suahan sibuk, suahan luwe hartan, ternyata justru dia lalu sibuk dengan hartanya, mundek narak kesempatan untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan unit sebut ruang kekayaan kunci lawang Qarun niki terjauh isi sekian dengan sakuat-kuat jadi oros kunci siluwe ndek embo tekasa si unta sekek kunci lawang istana Qarun si luwe. Berarti kan mun hulek lawang berarti kan dia main-main ke belah istana kan? Nah, niki. Ternyata Qarun niki karena ingkar kepada beremberuan permohonan nojok Nabi Musa saunin untuk beribadah, ternyata justru dia sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Qarun niki dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki mungkin di antara bentuk contoh sifat-sifat serakah. Ya. Nah niki. Jadi pada intinya sebenarnya persoalan harta niki Bapak Ibu sekalian. Tentu kita jadi manusia dia mungkin lepas daripada kehidupan dunia karena memang dunia itu tirup. Ya. Dia mungkin lepas daripada kehidupan dunia karena memang dunia itu tirup. Irup niki, irup le dunia, maka itu pun harus bersama dunia. Cuma pesan daripada kisah-kisah sabaruk niki nendek sampai jogang tisik dunia yang terdoang. Ya, sampai terlupa ojok nilai-nilai akhirat. Silahkan hidup dengan dunia kekayaannya, lagu kekayaan yang dapat digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Contoh para sahabat baru niki. Sahabat Abu Bakar berdua unta dua, beliau mampu sedekahkan. Mungkin kita tidak sampai mungkin berani bersedekah selalu lalu karena menurut ekonomi tanda ya kan? Ya, cuma minimal adik tahu persiapan sebagian harta niki harus ada digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Nah niki ya Malik tersebut niki dalam kalam hikmah salain Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima uliba minka dalilun ala intimasil basirah fika. Bahasan beliau, ketika engkau sebagai hamba Allah, kita sebagai hamba Allah lamut kanti sembis waktu di persoalan sak sebenar wah dalam jaminan Allah. Mara persoalan harta niki wah jaminan Allah sebenar. Sementara engkau lalai pada persoalan yang ini tuliba minka, engkau dituntut untuk mengerjakannya. Niki adalah dalilun ala intimasil basirah fika. Itu adalah pertanda bahwa hatimu sudah tertutup. Dalam arti jauh predikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah niki ya, maka langkah terbaik bagaimana? Langkah terbaik adalah i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan bekerja untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya di dunia. Wa'mal li akhiratika, lagu nendek lupa ujung kehidupan akhirat, ka'annaka tamutu gada, seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Cuma hadis niki lamun telik gitak ruan
zahir hadis niki seakan-akan hadis niki mengajarkan bahwa silahkan ibu-ibu bersungguh-sungguhlah kehidupan gawe, kejar kehidupan dunia niki dengan sesungguh-sungguhnya, seakan-akan ita niki irup seterus nelek muka bumi. Lagu sedak enda ke akhirat, adik tulen-tulen takut hadapi akhirat, seakan-akan lemaru ente cabut nyawa si Allah SWT. Namun berarti kan niki keseimbangan antara dunia dan akhirat. Cuma lamun dalam kitab-kitab tasawuf biasa hadis niki dimaknai agak berbeda sekedi. Perlu yang sampaikan. Sang sa'ara atau amalang kan? Mara lamun dalam syarh hikam ternyata hadis niki dia maknai nabi. Hadis niki maknanya adalah bahwa kekasih-kekasih Allah itu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Maknanya niki adalah silakan menghadapi dunia niki nedek perlu terlalu tegang, nedek terlalu berlebihan. Kembe, seakan-akan kamu hidup selamanya. Maknan adalah bahwa irup teniki seakan-akan seterus telek dunia. Kembe peri kejar lalu masih luwek waktu teman-teman bahasa. Ya, akan tetapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Satulan perlu luwek tetgawe yani pegawaian untuk akhirat. Ya, kembe karena seakan-akan kita akan mati besok pagi. Arti waktu keris gede. Mun irup le dunia waktu masih luwek niki dalam tafsir sufi seperti niki. Faham dagu maksud perbedaan niki? Faham niki? Nah, mudah-mudahan faham nggih. Khawatir sok tahu beketuan, ndek tak apa suudzon tidak perlu ngendak. Cuma biasa lah jadi ustaz yang tadi kan. Nah niki Bapak Ibu sekalian nggih. Nah, niki di antara bentuk-bentuk nabi sifat orang-orang yang telah mendahului tiang pelenggu Islamian. Maknanya niki adalah untuk kita tiru. Nah, ita le umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wah tegambaran taniki berembentan adik sak tahu gama hindari ya sarang sifat serakah belangan tegambaran wah tegambaran langan puasa. Ya. Puasa apa kena puasa al-imsak. Kita tahan daripada makan minum bermewah-mewahan kan? Setelah puasa Nabi si tedait Idul Fitri. Sebelum sembahyang Id Nabi satu wajiban zakat fitrah. Niki lamun terbaca kitab-kitab Bapak Ibu, wah niki sangat populer sebenarnya penjelasan niki. Bahwa makna puasa niki ya langat tersuruh merenung bahwa berembentan adit saita adit mau gama rasa yaran hirup sederhana hirup miskin. Kasak serakah maksud menu berembir-embir kesugih telah mendatang bulan puasa pada tak mejan pada tak ndek mangan sehingga lemak dengan sak berdui kemampuan lebih maka disitulah dia mengeluarkan zakat. Nabi maknanya adalah ia langat wujudkan sifat kepedulian kepada sesama terutama kepada orang-orang yang sangat-sangat tidak mampu. Ya po zakat niki saya terserah. Pertama golongan paling baik menerima zakat yakni dengan fakir, baru miskin, baru urutan-urutan selain daripada samatul asnaf. Golongan sabalu niki fakir pertama. Nah, niki kan lamun perhatian makna bahwa Islam niki melalui puasa mengajarkan tiang pelung Islamian sila dak kasasugih rasakan hidup miskin itu. Adik sak ketahuan irap dengan dek berdua harta, dek berdua makanan, dek wah mau mangan nginem. Mau tersuruh tegambarang telangan demen wah tiba waktu naran akhir Ramadan tersuruh teniki mengeluarkan zakat fitrah. Tunjukkan, wujudkan kepedulianmu kepada sesama. Nah niki makna niki. Dengan kata lain hindari sifat serakah. Nendek mesak tu doang terima apa-apa niki. Ya. Nah niki makna niki. Sehingga penyaluran zakat niki paling bagus ya kepada fakir, miskin. Kadang-kadang cara mungkin zakat masjid dan zakat atau musola misal kurang bagus Bapak Ibu. Apa pertanyaan kira-kira ke anggota penting zakat atau job masjid misal? Memang arak doang pendapat sak nganggoang zakat pojok masjid lagu konteks lain niki.
Pertama, ketika sudah kita tidak menemukan orang miskin. Apa alasan kanggo zakat ojok masjid? Misal, karena niki adalah bagian daripada untuk syiar Islam. Bagian daripada syiar Islam, sabilillah. Ya. Cuma untuk kalangan kita pada niki masih luwe rasa tahu dengan miskin. Maka dia teman cocok kita zakat ojok masjid, ojok madrasah. Kadang-kadang ini mudah-mudahan tidak terjadi. Cuma kadang-kadang niki terjadi. Artinya zakat niki sebisa mungkin salurkan kepada orang yang paling membutuhkan, fakir dan miskin. Fakir miskin, bekenan fakir. Kenan fakir adalah dengan sandek berdua harta, det endah ndek berdua pegawaian. Dar harta ndek nara, pegawaian ndek nara, nalamu miskin. Dengan bedoin harta niki lagu ndek cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Misal butuh 100.000 sejelo kanca selapu bijajari niki. Misal bodohin anak 4. Misal deman sama deman laun saya jaga jadi tanggungan. Kira-kira kebutuhan 100.000 misal sejelo. Ternyata ganggan mau nih sekitar penghasilan sekitar 50.000 sejelo. Sementara kebutuhan 100.000 miskin warano kaanggo na terima zakat niki. Niki itu yang paling utama zakat niki disalurkan kepada fakir dan miskin. Baru nojok sak lainan golongan sak balu niki. Nah, untuk ukuran maraita niki masih luwe, masih keluarga sangat-sangat membutuhkan bantuan uluran tangan. Nggih. Nah niki Bapak Ibu nggih. Nah, jam pira wah nindeman? Oh ndeman. Karis mendak soal batasi waktu baru nih, bare arek sesi tanya jawab nih nggih. Ninde sekat-sekat pertanyaan dari Ibu, ndek tahu jawab melawan. Yang lanjut niki ke persoalan tadi niki, bagaimana seseorang niki menghadapi kemewahan dunia niki. Lamun kita memang perjalanan para sahabat mara baru niki, kembe ampun mampu para sahabat ataupun para kekasih-kekasih Allah niki dapat begitu ikhlas. Kami pun begitu ikhlas serah hartan. Karena bagi beliau niki adalah yang terlihat hanyalah kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Jadi bagi dengan soleh niki dalam persoalan harta denar ira peniki. Kenapa? Kenikmatan hakiki itu adalah ketika bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sateparan aran fana. Aran fana niki kan lamun dalam kajian tasawuf niki kan kana fana niki dengan sawah lebur artin fana niki. Ruang kemewahan dunia niki wah lebur lek dirin sehingga ndek narak seakan-akan ndek narak makna mana. Kembe karena hakikatnya kita akan berjumpa dengan Allah Taala. Ya sak perlu persiapan. Yang para sahabat lain termasuk sahabat Bilal. Sahabat Bilal demen tama Islam. Sahabat Bilal niki kan seorang budak, demen tama Islam, ketahuan tentang Islam, tersiksa dengan kafir. Lagun dia naraira pensakit. Sampai denganan kafir lain majikan sahabat Bilal suruh kanak-kanak kode jadi olok-olok Bilal. Olok lalu Bilal tu baitang tali, pot tali awak oros sejaran. Sahabat Bilal ni. Tertali sahabat Bilal. Ulin terkena sin kafir lamun ndek tulak ojok agama nenek moyang. Etoros sampai mati. Lagu bahasan sahabat Bilal. Ahad, ahad, ahad. Nendek turut agama Muhammad. Engkah ke siksa ini terkena. Tetap jawaban sahabat Bilal. Ahad, ahad. Lamun wah. Awak, ja, wah, bih, wah. Pas poros-poros senang sijaran. Berembe kesakit nih. Sahabat Bilal nih. Sahabat Bilal niki orang pertama masuk Islam daripada kalangan budak. Dia yang orang mengumandangkan azan pertama. Pertama lai Islam niki dalam kisah niki disebut nggih. Jadi lamun datang waktu sembahyang
masih marantan laik marantan dengan Buddha lonceng kadun ting ning waktu sembahyang. Nah demenuh Islam mulai bega ruang luik niki. Nah datanglah syariat azan dengan sak pertama azan yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan, yakni sahabat Bilal. Ya sak pertama azan dalam Islam yakni sahabat Bilal. Ya mengajari ia siksa niki sampai tetali awak sahabat Bilal pun tuara suara sejaran. Ternyata suruh tulak ojuk agama moyang bahasan sahabat Bilal nabi ahad niki maksud esa. Saya esa niki yakni Allah. Bentuk orang kekuatan iman. Apakah dia sakit sahabat Bilal? Zahirnya terlihat sakit. Lagu batin sahabat Bilal tidak merasakan sakit. Kenapa dia sakit? Karena sakit dunia niki bagi sahabat Bilal sudah tidak ada apa-apanya. Sakitnya di dunia tidak terlihat kembali karena sudah tertutup oleh rasa cintanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fana cinta paran. Ya. Atau misal contoh dengan sak fana niki sak populer mungkin marantan Siti Masitah. Siti Masitah niki kan pembantun Fir'aun. Ya, pembantun Fir'aun. Siti Masitah suatu ketika laik niki suruh serang anak Fir'aun, raja Fir'aun. Fir'aun niki raja sak terkenal, sugih kuat. Isi kekuatan Fir'aun saking kuat karena dek narak dengan mampu tandingi. Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Aku diri jadi nenek. Suatu ketika Siti Masitah demen nyangkan serang ngerti diserang. Ya. Takut tang lain bahasan. Ya. Nah, demen nyangkan serang anak Fir'aun. Ternyata Siti Masitah dia memulai Bismillahirrahmanirrahim. Ini Masitah mau serang otak anak Fir'aun niki. Terengah si ke anak niki, wahai Masitah, apa sebutnya baru? Bismillahirrahmanirrahim. Keketuan, Mahu Allah, saikanan Allah setiaan. Allahu Rabbi wa Rabbuka, Allahu Rabbi wa Rabbuki. Allah adalah Tuhanku dan Tuhannya kamu. Lah, berarti kamu ndek aku Fir'aun jadi Tuhan. Berjawab Siti Masitah, Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu. Setelah porang niki Masitah, wahai ayahandaku. Masitahnya ternyata berduin Tuhan selain engkau. Karena Fir'aun kan aku jadi nenek, ya kan? Ya? Ternyata Masitah berduin Tuhan selain engkau. Terpanggil niki Masitah, wahai Masitah, tetune aku nenek selain aku. Saya nenek Allah. Lamun ndek tulak ojok agama nenek moyang. Lamun ndek aku jadi Tuhan, maka kamu akan saya bakar. Ente sedut Masitah. Jawab Masitah, siap ente sedut. Ya, siap ente sedut Siti Masitah. Itu pinaang telaga lagu isi napi. Ya tok kayu barak tuh. Ya li teteh. Siap bahasa Masitah. Sampai kamu kan selaku anak ya. Dia sebut anak ini ke Masitah sempat merenung lagu konon merenung. Siap pun nih. Siap. Nah, akhir singkat cerita niki Masitah pun dengan anaknya dibuang ke dalam kolam api. Teteh ojok telaga lagu isin api. Niki kolam api. Lagu bagi Masitah kembe ampun bani sampai teteh diri ojok api. Bagi beliau sakitnya dunia niki sudah tertutup oleh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Denar irap kenikmatan dunia niki kembe karena jauh lebih nikmat ketika orang sudah mendapatkan meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Fana. Nah, satu istimewa
Kisah Masitoh niki dilanjutkan dalam kisah tatkala mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam perjalanan mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan mi'raj niki yakni mi'raj ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima salat 5 waktu. Di tengah perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril ternyata mencium harum yang sangat enak, sangat melebihi harumnya misik, wangian-wangian surga niki. Niki Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa sak menilalo kesangeh? Bahasan Jibril menjawab, wahai Rasulullah, inilah harumnya Masitoh di dalam surga. Luar biasa. Artinya Nabi, bahwa ternyata dalam surga niki adalah isinya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Di antara bentuk orang dengan selalu dekat pada Allah Ta'ala, yakni dengan tidak hanyut agamanya oleh dunianya. Nendein sampai seda agama akhirat tisi pegawaian dunia. Namun apa dalam sebuah kitab dijelaskan arah ciri-ciri dengan berembe ciri-ciri dengan niki, dia selalu berusaha keras mengejar dunia, lagu ndembau hanyut si dunia, ndembau eleh si dunia, tetap stabil, dunia jalan, akhirat jalan. Arah ciri-ciri niki sebut dalam kitab niki, ciri-cirinya setidak-tidaknya ada 3. Telu tanda dengan niki dia mengejar dunia akan tetapi tidak hanyut oleh dunianya. Pertama, ar-ridha bil waqi'. Dia senantiasa ridha dengan keputusan Allah Ta'ala. Sakit, sehat, apalagi sehat, atau pahit manis yang dia terima, tetap dia ridha karena Nabi, karena semuanya adalah pemberian, adalah qada dan qadar Allah. Ciri-ciri pertama, ridha bil waqi'. Kira-kira misal contoh, misal mar'ita, misal wah berusaha taniki untuk mendapatkan harta benda, luwe berdagang sampai luwe mau terdagangan, selun-selun kebakaran misal terjadi, ya kan? Telang lagu daka semenun tan telang niki isi kebakaran. Sedih jak sedih ta memang aran je manusia, ya. Nah, lagu datang li atin merasakan ridha, aneh wah lepas saja Allah Ta'ala karena mula wahyan tan tatur je Allah Ta'ala ni, lepas kita pasrah niki ar-ridha bil waqi'. Dia yang selalu ridha terhadap pemberian Allah Ta'ala niki pertanda orang yang mengejar dunia niki dia masih selamat, tidak hanyut oleh dunianya. Maknanya niki Nabi bahwa andai terjadi suatu ketika, misal mudah-mudahan saat terjawab si Allah Ta'ala sopok musibah, yang perlu harus senantiasa ridha kepada pemberian Allah, ya. Nah niki sehingga tanda orang yang hanyut oleh dunianya yakni at-ta'assuf 'alal ghaib. At-ta'assuf 'alal ghaib yakni orang yang selalu merintih-rintih kesedihan yang berlebihan ketika dicabutnya nikmat oleh Allah SWT. Demen telang keping narak 100.000, ya Allah jadi pikiran sampai dia mau gawe apa-apa sin pikiran barang telang ras kedi niki pertanda sudah hanyut oleh dunianya. At-ta'assuf al-ghaib, ya. Nah niki kedua tanda orang itu tidak hanyut oleh dunianya adalah at-taqwa fit talab, yakni ketika meraih sesuatu senantiasa bertambah nilai ketakwaannya. Kican nikmat si Allah Ta'ala sirik berumbuk takwa. Mungkin tergambaran teniki dalam Al-Quran dengan satu kican nikmat niki, yakni dengan bentuk ketakwaan niki diantaranya adalah menambah rasa syukur, ya. Marah biasa pada rangah niki la in syakartum la azidan lakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah niki saat ketelu tanda orang itu tidak hanyut oleh dunianya, ya. Saat ketelu adalah hifdzul adab fil asbab,
menjaga aturan-aturan yang berlaku, menjaga nilai syariat yang berlaku. Misal dalam berusaha, ada tetap jaga biaran halal bi haram ni dia tegawe sah halal sila tegawe. Misal berdagang, oh ni riba ndek kanggo, ni ndek gawe riba. Misal bertani, separuh kenaran dengan bertani pokok sesolah dunia. Saya tak kena dengan endah pokok sesolah dunia. Nah niki tidak hifdzul adab. Ya, tanda orang niki tidak hanyut dalam mengejar dunia, yakni hifdzul adab fil asbab. Tetap memperhatikan nilai-nilai syariat dalam menjalankan usahanya. Nah, mudah-mudahan selaput teniki tekican selamat si Allah Ta'ala, selamat hati pegawean selaput teniki, kejauhan daripada sifat-sifat serakah. Mudah-mudahan temau hikmah Ramadan maruntan sabaru niki. Ya, hikmah Ramadan diantaranya adalah untuk menghindari sifat serakah. Mudah-mudahan mau hikmahnya, amin ya rabbal alamin. Cukup waniki penyampaian ibu-ibu nggih. Sang seara tanya jawab mau ni terkena baru. Pertanyaan mudahan tang sak tahu jawab. Masih waktu niki kari 12 menit. Bareh namun darat pertanyaan jawab bareh tang lanjut sekedi nggih. Ya sila mun darat pertanyaan sila. Untuk penanya pertama niki Bapak Kepala Desa niki. Bapak izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja dan ya Ustaz, tolong kasih kami pencerahan terkait dengan zakat fitrah. Tadi dan ya Ustaz menyampaikan di tekanggo berzakat ojok masjid. Sepakat kita Ustaz, karena masjid adalah barang mati. Tetapi kami di Durian sudah berapa tahun ini alhamdulillah kita punya amil zakat yang diserahkan ke masjid untuk petugas ini mendata sedusun kami orang-orang yang berhak menerima. Jangan-jangan sampai nanti secara garis besar tadi disampaikan oleh Ustaz dianggap zakat mengkah warga endang laun serah ngambil zakatnya ke amil zakat. Padahal kami di sini sudah luar biasa. Petugas kami mendata dulu sedusun Durian ini, contoh dusun Durian yang bagian Gubuk RT 1 saja misal 50 kakak. Sementara menurut data yang berhak hanya 3 orang. Kendes 50 kakak enggak lintenya dah. Sementara di tetangga Gubuk di situ lebih banyak penerimanya tidak dapat. Nah itu makanya kami berpikir untuk bentuk amil zakat. Nah, jadi mohon pencerahan dari Ustaz supaya jangan terlalu singkat menyampaikan dengan masa zakat di kanggojok masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf mungkin baru terlalu singkat memang nggih. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, sak maksud tiang det kanggo zakat jok masjid niki sak memang gumanet serah jok masjid misal untuk pembangunan masjid ya menuntut sedekah ya kanggo sih lah untuk amil bagaimana? Nah untuk amil kan memang mendapatkan bagian zakat ya niki kan 8 golongan niki diantaranya adalah wal amilina alaiha, yakni dengan sak jari amil zakat. Cuma saya amil terbaik niki adalah tetap adalah manusia. Artinya dengan sabar akal Islam itu adalah amil. Cuma mungkin masjid sebagai tempatnya dan harta zakat untuk diserahkan kepada mustahiknya. Nah niki ya. Berembenane misal masjid atau masjid jari amil, mana kira-kira kasus nggih? Nah. Nggih. Ya, maksudnya kan ini kan lembaga amil zakat kan? Dan tidak apa-apa sih niki. Karena statusnya sebagai amil. Ya, niki kan memang biasa makin niki lembaga amil zakat banyak niki kan, bahkan di organisasi-organisasi baik di NU, NW, Muhammadiyah niki punya lembaga amil zakat. Nah niki maksud tiang
engkau sampai terjadi pelungguh dah gumanan dan niki bermaksud zakat ke masjid. Karena zakat niki kan, ya zakat niki kan bersama niat, ya kan? Ingat, zakat niki harus dengan niat, ibu-ibu. Lamun tendek kadu niat, zakat niki jatuh sedekah biasa jatuh. Dia rantat pasang niat zakat fitrah. Dia misalnya ketsak bait beras niki. Ternyata ini jadi zakat atas nama aku, ni zakat atas nama ni, zakat atas nama ni, dan seterusnya. Niki harus diniatkan. Lamun dia berniat ja. Nah, angkasa zakat ojo ke masjid unilakukan niki. Nah, nyala niki untuk kepada amil, kepada lembaga. Misal masjid menjadi amil, lembaga amil zakat. Oh niki tidak apa-apa. Dia kembe-kembe mun niki janggih. Kenapa? Justru niki lebih baik untuk penyamarataan marabasan pakades baru niki. Nah, niki nggih. Nah, niki untuk zakat fitrah, ya. Untuk zakat mal, saya penerimaan pada doang. Zakat niki kan ada dua, Bapak Ibu nggih. Arat pun zakat fitrah, sekedua baran zakat mal. Zakat fitrah niki zakat awak. Setiap manusia niki ini nama awak kanak niki tezakata. Selagi manusia niki dapat merasakan Ramadan dan Syawal walaupun semendak, wajib zakat. Yang pemisal kasus misal terjadi arak kanak lahir marak mangkin terlahir jam tanggal 12 Ramadan dulu terakhir puasa kan, yang ke maghrib apun lahir demen kasmai maghrib tercabut umur lakukan wah nirap Ramadan kan ja Syawal wajib zakat, ya. Lain lamun kanak lahir misal laru tanggal akhir Ramadan, ya, tanggal 13 demen asar ton ninggal, nah ini kan dek man wajib zakat, dek kewajiban zakat, ya. Jadi sawajib zakat niki syaratnya yakni untuk dengan pokok nuah aran rasa irup di bulan Ramadan mau sampai usian datang bulan Syawal walaupun semendak niki wajib zakat. Siapa yang menzakatkannya? Tentu walinya, orang tuanya, ya. Nah niki untuk zakat fitrah. Zakat fitrah ini ada waktu zakat fitrah. Pirang waktu zakat fitrah? Yakni tanggal 1 Syawal, tanggal sikit Syawal sendek neman tegawe salat Id. Niki waktu wajib niki. Nah, cuma ande misal karena banyak kesibukan-kesibukan untuk zakat fitrah boleh ditakjil istilah disegerakan kanggo ente pejuli ada semungkin lemak khawatir terepot lalu kanggo ente zakat fitrah walaupun masih bulan puasa. Misal mungkin oleh zakat ndak apa-apa, serah jawab ambil zakat misal ndak masalah. Nah, cuma sebenarnya waktu wajibnya niki adalah demen datang tanggal 1 Syawal, demen ketelap jelo terakhir bulan puasa ya oleh kewajiban zakat niki waktu wajib niki sampai piran sampai tegawe salat Idul Fitri. Misal main Idul Fitri jam balu sendek jam balu haruslah bayar zakat. Misal ternyata wah sembahyang Idul Fitri ndak neman zakat, apakah gugur kewajiban? Tidak, tetap narak kewajiban. Wah selesai sembahyang Id ndak neman sugulan zakat fitrah, tetap kewajiban, akan tetapi dia berdosa. Ndak dosa kena zakat, dia dosa kena lalai terhadap waktunya. Lalu kewajiban zakat tetap, ya. Namun kecuali sandek dosa yakni dengan saantih fakir miskin, ya, untuk menerima zakat. Misal sandek teman sembahyang Idul Fitri wah siap nuhayan zakat wah lagu dengan sugih doang lek deke atau misal kabar bareh nak nane to ni ule uning jelo senin to ni ule atau lemaru to ni ule dengan sak tulen-tulen fakir miskin dengan sak tulen-tulen berhak mendapatkan zakat. Untuk kasus niki bahkan niki disunnahkan menunggunya sampai dia datang.
Nah niki saking utamanya dengan zakat niki sebisa mungkin ada yang tersalurang ojok fakir miskin. Nah misal terjadi sampai sembahyang id ndek manara wajib zakat lagu karena si fakir miskin niki ndek man datang misal wah nojok mbe jaga perjalanan jauh. Nah niki tersunahang tebahkan adik dantih sampai datang walaupun selesai sholat id. Niki maknanya apa? Bahwa sangat-sangat diutamakan zakat fitrah niki, zakat fitrah maupun zakat mal nggih hendaknya disalurkan kepada fakir miskin. Nah meno. Ya, niki ibu-ibu nggih. Nah, apa Malik terbahas? Mungkin niki lah tentang zakat fitrah. Malik pertanyaan. Ampura sanagda karena mengingat waktu. Oh nggih. Nggih. Langsung diakhiri dengan doa. Oh, ya mohon maaf, waktu sudah habis nih, nggih. Nah, jadi cukup. Mudah-mudahan ada barakah manfaatnya, ya. Ya lemak tengaji Malik, mudah-mudahan ada kesempatan lain, nggih. Tengiring sarang sami nuntut ilmu. Tiang pun masih hadir di sini niat untuk nuntut ilmu pada pelonggo Islamian, nggih. Karena kadang-kadang mungkin berkat tiang nyampe yang marak niki, ya ampun tinik mau ilmu dah kadang-kadang kita. Bahkan yang pun tinik belajar apa kan? Andin tendek ngajah-ngajah ni wah. Arah-arah wah. Kelai temondok wah laik wah. Lupa tujuh kita tu aden. Nah, alhamdulillah sila tengiring maksud niki niat niki sama-sama untuk menuntut ilmu. Sila ngiring doa sebagai akhir atau mungkin pelungguh doa Pak Kades. Ha? Nah. Tiang nggih, kadang satu yang tegang mik niki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأساتذتنا سادتنا ولأولادنا ولتلاميذنا ولإخواننا في الله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا رب الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا حاجتنا ودعوانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز غفار يا رب العالمين صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته